Jadi kalau kemarin saya buat video tentang cara bagaimana pemasangan masalah transistor tap. Jadi sekarang karena ini sudah saya tap, sudah saya pasang semua, di bagian kabel juga sudah saya pasang semua, tinggal pemasangan di bagian kaki kit drivernya. Jadi untuk kaki kit driver ini sahabat bebas mau menggunakan spacer atau kaki PCB juga bisa, atau menggunakan sekrup seperti saya ini juga bisa. Jadi tinggal sahabat mau menggunakan pisser seperti ini juga bisa sahabat gunakan. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan sekrup seperti ini, karena sekrup seperti ini dia tidak mudah patah. Jadi kalaupun dia terempas itu paling-paling dia bengkok dan lain sebagainya. Tapi kalau mau dia patah itu tidak mudah. Jadi hasil setelah pemasangan seperti ini. Untuk yang satunya caranya juga sama, tidak ada beda. Kalau memang sudah selesai seperti ini, tinggal pemasangan ke dalam box. Nah, seperti ini, tinggal pemasangan ke dalam box. Oke, setelah itu pemasangan di bagian spekar, di bagian tegangan. Jadi untuk penguji coba saya tidak menggunakan tegangan yang besar dulu. Saya menggunakan karena di sini paling kecil 35 volt. Jadi saya ambil yang paling kecil yaitu 35 volt. Jadi untuk tegangan saya menggunakan 35 volt dulu untuk sebagai uji coba. Pemasangan di bagian jalur. Jadi di sini ada jalur spekar, jalur tegangan. Nah, yang harus saya pasang yaitu jalur tegangan dulu. Sahabat dengar enggak? Itu ada suara burung keruak. Jadi kebetulan rumah saya di daerah persawahan atau dekat persawahan, jadi sangat jelas sekali kedengaran untuk burung keruaknya. Nah, seperti ini. Nah, sini bisa sahabat perhatikan untuk pemasangan tegangan. Jadi kabel warna merah itu plus, kabel warna hitam itu min, dan ini kabel spekar. Setelah itu untuk di bagian kabel ground, karena saya kebiasaan mengambil kabel ground itu udah berbarengan dengan kabel input. Jadi tidak menggunakan kabel ground langsung dari PSO. Jadi saya coba, karena kebiasaan saya untuk mengurangi suara dengungan, saya mengambil kabel ground langsung dari kabel input menggunakan kabel kanare seperti ini. Karena minim sekali ground atau minim sekali dengung. Karena di sini untuk di bagian kabel groundnya itu sangat tebal juga. Nah, untuk isi di tengahnya ini saya gabungkan jadi dua. Jadi antara warna orange dan warna putih saya gabungkan jadi satu. Nah, seperti ini, solder, satukan. Sedangkan di bagian ground
juga saya solder. Rapikan ujungnya, lalu kita buka. Nah, di sini kebetulan kipasnya belum dipasang, atau memang belum ada, atau sudah saya pasang di bagian depan. Jadi pemasangan untuk kabel groundnya sangat mudah sekali dari jalur atau lubang kipasnya ini. Ini saya hanya memasang untuk di bagian groundnya saja, sedangkan untuk di bagian kabel inputnya itu belum saya pasang. Nah, jadi untuk di bagian input, ground input sudah saya pasang sebagai ground untuk sekalian di bagian kit drivernya. Nah, ini boleh kita baringkan seperti ini. Sahabat bisa bawa keluar karena ini sudah terpasang. Jadi sekarang saya ingin coba memasukkan tegangan untuk menguji cobaan yang pertama. Jadi di sini saya ingin perlihatkan buat sahabat-sahabat. Saya coba ukur berapa volt dan untuk memastikan betul atau tidaknya ini min dan plusnya. Jadi kabel ground di sini, di kabel hitam. Oke, di sini untuk tegangannya 40 lebih voltnya karena menggunakan 35 volt dari trafo. Sama. Jadi antara min dan plus itu sama. Nah, titik rawannya itu kalau memang tidak ada masalah ataupun ada masalah setelah pemasangan fuse ini, karena ini fuse-nya belum terpasang, otomatis dia belum terhubung ke bagian transistor final atau transistor final. Jadi untuk di bagian kit driver dan apa itu belum ada terhubung tegangan, ini masih terputus di bagian fuse ini. Nah, titik rawannya setelah pemasangan fuse, kalau memang ada masalah dia langsung lewat. Nah, untuk fuse, kalau untuk uji coba yang pertama itu sebaiknya sahabat menggunakan fuse yang berampere kecil. Jadi kalau memang ada masalah dia langsung putus di bagian fuse. Tapi kalau memang sudah normal baru sahabat ganti menggunakan yang ampere besar. Jadi kalau untuk uji coba ini sahabat bisa menggunakan fuse dengan ukuran 3 ampere atau 5 ampere. Tapi kalau sudah normal sahabat bisa menggunakan fuse sebesar 20 atau 15 ampere kalau memang ada. Kita pasang. Jadi pemasangan ini sangat rawan karena kadang-kadang kegagalan itu ada di saat pemasangan seperti ini. Oke, sekarang saya mau tes dulu. Jadi sudah, sekarang kita tutup. Jadi semua kelihatannya sudah normal. Jadi ground yang saya pasang tadi sepertinya lepas. Jadi harus saya solder karena ini belum saya matikan. Coba kita solder untuk di bagian ground supaya pengetesan berjalan lancar. Jadi pengetesan awal versinya Ismail Dadang, saya mengambil ground di sini. Oke, saya tes dulu betul atau tidak groundnya terhubung. Jadi sekarang saya ambil di bagian, saya ambil di bagian spekar.
bagian speaker, lalu saya coba sentuh untuk di bagian input. Oke. Untuk pengetesan awal versinya saya seperti ini, saya menggunakan AC 10 volt. Jadi sekarang saya coba nyalakan. Nah, kalau memang begitu tegangan masuk, jarum langsung full naik, tidak turun lagi, berarti ada permasalahan di bagian driver ataupun transistor. Tapi kalau kita on kan setelah tegangan masuk, pius tidak langsung putus dan ini langsung turun ke bawah, itu berarti dia normal. Kelihatan. Oke, jadi seperti ini. Kalaupun saya sentuh inputnya seperti ini, dia ada pergerakan. Nah, itu artinya dia untuk di bagian key drivernya itu sudah benar-benar normal. Sekarang coba saya on kan. Nah, oke. Jadi normal, hasilnya mantap. Jadi untuk pemasangan yang sebelahnya ini sudah aman, tidak ada kendala. Karena untuk di bagian speaker sudah bekerja. Kalaupun kita hubungkan nanti kabel speakernya itu sudah pasti ada menimbulkan suara. Sekarang saya pasang kabel speaker. Oke, kabel speaker sudah. Sekarang saya ingin coba lagi. Jadi untuk multi tetap saya tancapkan ke bagian ground, yang satunya ke bagian speaker. Oke, sekarang saya nyalakan. Dia ada pergerakan, lalu saya coba menggunakan speaker. Dia sudah mantap, dia sudah bekerja dengan sempurna.